Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menyapa kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah berbicara kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya belajar, ya, lebih benar, lebih dalam lagi mengenai Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, saya mau disclaimer lebih dulu. Khotbah saya hari ini, saya ingin mengkhususkan untuk orang-orang Kristen agar supaya mereka bisa memahami Yesus itu siapa. Terkhusus para pembicara Kristiani, para apologet, ya, yang sementara waktu saya menilai mereka terlalu reaktif ketika mereka mendengar pemaparan dari pembicara saudara-saudara kita Islam, terlalu reaktif, sehingga harusnya mereka tidak perlu meluruskan. Sebab Yesus Kristus Tuhan yang berasal dari Nazaret, yang dibunuh di atas kayu salib, mati, dan kemudian pada hari ketiga dibangkitkan, menampakkan diri, dan kemudian naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu tidak sama, itu berbeda, orangnya berbeda dengan Isa Al-Masih. Sehingga saya sementara ini menyampaikan dengan kerendahan hati bahwa banyak orang Kristen, pembicara Kristen yang keliru, buru-buru meluruskan ketika pembicara Islam itu berkata begini: Isa Al-Masih itu tidak mati di atas kayu salib, tetapi oleh Allah SWT diangkat naik ke surga. Loh, itu benar yang dia katakan. Karena apa? Isa Al-Masih itu memang tokoh Islam yang tertulis di dalam Al-Quran. Kita tidak usah protes. Terus kemudian mereka juga bilang Isa Al-Masih itu agamanya Islam. Itu betul. Karena Isa Al-Masih memang tokohnya Islam yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu saya memberikan judul Yesus Kristus berbeda dengan Isa Al-Masih. Bapak Ibu, pikiran saya
Mungkin sama dengan Bapak Ibu sekalian, juga dengan pembicara-pembicara yang seringkali reaktif. Mengapa? Karena sebelum ada internet, ya, saya pun berkesimpulan sama. Yesus Kristus, pikir saya, sama dengan Isa Al-Masih. Tetapi setelah ada internet, informasi begitu terbuka, banyak terjadi perdebatan, mendorong saya meneliti kembali isi Alkitab. Mari kita lihat sekarang perbedaannya, ya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-7. Ini mudah sekali ditelusuri peristiwanya, karena ada catatan sejarah mengkaitkan sebuah pemerintahan, yaitu kekaisaran, ya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, catatan yang ada di Alkitab kita itu mengandung nilai sejarah. Secara teologis, saya berani pastikan Yesus Kristus Tuhan kita itu berbeda dengan Isa Al-Masih. Mengapa? Karena yang pertama, catatan penting dan perbedaan bisa kita lihat dari bacaan yang baru saja kita baca, yaitu ketika ada pemerintahan, yaitu Kekaisaran Agustus. Kaisar Agustus memerintahkan sensus penduduk pertama kali. Nah, pasti catatan sejarahnya kalau ditelusuri itu gampang sekali. Apakah betul dulu ada kaisar yang namanya Agustus, dan ketika itu ada wali negeri di Syria yang namanya Kirenius? Apakah benar pada waktu itu diadakan sensus penduduk? Nah, jika itu benar, tahunnya ketemu. Tahun berapa waktu itu? Dan apakah benar juga ada suami istri, ya, pasangan yang walaupun belum menikah, Bunda Maria ini sudah mengandung oleh karena Roh Kudus, ya, statusnya masih sebagai tunangan, di mana Yusuf membawa juga Maria kembali ke kota Betlehem. Mengapa? Karena mereka berasal dari sana. Mereka ini keturunan daripada Raja Daud, harus balik ke kota Daud, yaitu Betlehem. Nah, Bapak Ibu, jelas catatan penting yang pertama adalah di situ lahirlah Yesus Kristus Tuhan, yang disebut Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret. Lahir di sana, dan tidak ada tempat penginapan di sana, sehingga bayi Yesus ini harus dibaringkan di palungan di dalam kandang domba.
di kandang domba. Otomatis Yesus Kristus ini lahirnya di mana? Di Bethlehem, di kandang domba. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi catatan yang kalau ditelusuri gampang sekali dan berbeda dengan kelahiran Isa Al-Masih yang tertulis juga di dalam kitab suci saudara kita orang-orang Islam. Di dalam Al-Quran ditulis bahwa Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon kurma. Nah, pohon kurma mesti ada penjelasannya. Pohon kurma di kota mana? Kapan? Apakah tahunnya sama? Harinya sama? Jika itu berbeda, pasti ini ada dua orang yang berbeda. Nah, oleh karena itu tidak usah ngotot meluruskan debat ya. Loh, orangnya aja tidak sama, begitu loh. Ini dua orang, bukan cuma satu orang, dua orang yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, Yesus Kristus lahir, bundanya siapa? Ibunya siapa? Bapaknya siapa? Ibunya namanya Maria, bapaknya Yusuf. Keduanya ini dari suku apa? Yehuda, karena mereka dari keturunan keluarga Raja Daud. Sehingga ketika Yesus itu lahir disebut Yesus anak Daud. Nah, Bapak Ibu, apakah Isa anak Daud? Kita nggak tahu. Karena itu mudah-mudahan video saya ini sempat ditonton ya oleh saudara muslim yang lain, karena di sana banyak pembicara-pembicara hebat yang saya tahu seperti Bapak Donditan, Felix Sio, itu orang-orang pinter yang sekolahnya tinggi. Mereka biar nambahi, meluruskan, melengkapi kelengkapan video saya ini tadi. Mereka nanti mesti keluarkan referensi Isa Al-Masih lahir di mana, kan begitu. Sama seperti KTP Bapak Ibu, kalau saya Roni Suwono, Kediri, 13 April 1959, Kedirinya disebut ya. Yesus Bethlehem, kan begitu ya. Bethlehemnya disebut. Isa Al-Masih, biar bagiannya ini dilanjutkan oleh pembicara-pembicara dari saudara kita Islam, supaya apa? Tidak keliru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Al-Quran itu disebutkan bahwa dia lahir ya, Isa Al-Masih ini lahir dari ibu yang namanya Maryam ya, Maryam. Terus disebutkan ya, Maryam ini ternyata anaknya Imran. Nah, kita curiga, belum tentu benar pendapat saya. Loh, apakah Imran ini itu sama dengan yang di Alkitab kita yang disebut ya, yang disebut Amram? Amram. Kalau itu Amram, ya, kalau itu Amram, ya, berarti Amram ini punya anak itu 3. Miriam, kemudian Harun, dan Musa. Sehingga kesimpulan saya sementara, belum tentu betul ya, Isa Al-Masih ini adalah keponakan Musa. Keponakan Musa. Bapak Ibu, mari kita lihat lebih dulu ya. Kita lihat lebih dulu ya. Keluaran pasal 6 ayat 19. Judul bacaannya nenek moyang Musa dan Harun.
mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Saudara, bacaan yang lain Bilangan 26 ayat 59. Ayat 59. Dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Berarti anaknya 3. Ada Miriam, atau kalau pakai bahasa Arab itu Maryam, kemudian Harun dan Musa. Belum tentu betul saya hanya mengira-ngira apakah ini. Nah Bapak Ibu, tadi beda yang pertama apa? Satu di kandang domba, satu di bawah pohon kurma. Sekarang yang satunya itu lahir dari bapak yang namanya Yusuf dan Maria. Ini bapaknya tidak tahu, saya tidak mendalami, tetapi yang jelas anak dari Maryam. Maryam anaknya Imran. Sehingga saya mengira-ngira apakah Maryam ini anak Imran. Imran itu sama dengan Amram. Kalau sama dengan Amram, berarti ini kakak kandungnya Musa. Miriam, Harun, Musa. Berarti Isa Al-Masih sementara waktu saya simpulkan sebagai keponakan Musa. Keponakan Musa. Berarti sukunya tidak sama. Tadi karena Yusuf sama Maria sebagai orang tua jasmani Yesus itu dari keluarga Raja Daud. Daud sukunya adalah suku Yehuda. Yahudi, Yehuda, tukang perang ini tadi, ya. Nah, sedangkan Amram, ya, Amram yang melahirkan Miriam, Harun dan Musa berasal dari suku Lewi. Oleh karena itu Harun ditunjuk sama Tuhan menjadi imam turun-temurun dari suku Lewi. Yang boleh jadi imam itu harus dari keturunan laki-laki Harun. Nah Bapak Ibu, sudah ada 2 beda. Kemudian berikutnya, beda yang berikutnya adalah masa hidup mereka itu di zaman yang jadi tidak sama. Musa sama Tuhan Yesus itu ada rentang waktu yang sangat panjang. Musa, zamannya Musa ada di dunia, dan Yesus Kristus Tuhan itu lahir itu kurang lebih 1500 tahun. Musa dengan Abraham kurang lebih 500 tahun. Abraham itu mencapai umur 175 tahun. Dan ketika itu Tuhan bersabda kepada Abraham, ya, negeri di mana kamu tinggal sebagai orang asing akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Tetapi kamu nanti kalau sudah tua, kamu akan balik kepada Tuhan, kumpul dengan nenek moyangmu. Yang masuk adalah keturunan keempat.
Nah, 175 kurang lebih lek dipingne papat gitu, 500 punjul Bapak Ibu ya. Berarti kalau Abraham sampai dengan Yesus Kristus Tuhan kita itu 2000 tahun. Yang jelas Musa sampai Yesus Kristus itu 1500 tahun. Zamannya tidak sama. Saya berharap ya, saya juga dapat informasi dari pembicara-pembicara saudara kita Muslim yang sekolahnya pinter-pinter ini tadi. Mereka itu nanti bisa melengkapi video saya ya. Mereka hidup di zaman yang mana? Zamannya Musa atau zamannya Yesus? Kemudian Imran ini tadi suku apa? Karena di dalam catatan kita semua nabi itu keturunan Israel. Tidak ada bangsa lain jadi nabi. Israel tok di dalam Alkitabnya kita. Keturunan Yakub, keturunan Israel itu nabi-nabi yang ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, kemudian berikutnya ada perbedaan lain yang menyolok bahwa Yesus Kristus itu punya cerita hidup sendiri. Isa Al-Masih punya cerita hidup sendiri. Salah satunya Yesus Kristus Tuhan ini tadi mati dibunuh oleh tokoh agama, ahli Taurat, orang Farisi, dan dia mati di atas kayu salib. Mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan lagi. Dia hidup lagi untuk membuktikan bahwa dia menang atas maut. Dan dia menampakkan diri selama 40 hari kepada para rasulnya, kepada para sahabatnya, kurang lebih kepada 500 orang, untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dia hidup. Mati, dia hidup. Kemudian dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 pasang mata ini tadi. Dan nanti dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Seperti caranya dia naik ke surga, demikian pula nanti dia turunnya dengan cara yang sama, disertai para malaikatnya dan orang-orang kudusnya. Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sebab dia adalah Tuhan yang punya hukum, sehingga dia adalah satu-satunya hakim atas hukum yang dia buat, untuk menentukan orang itu masuk neraka atau masuk surga menurut catatan Injil, menurut catatan kitab sucinya orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, Isa Al-Masih sebagai tokoh penting di agama Islam yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran punya cerita dan peran hidup yang berbeda. Isa Al-Masih tidak mati. Luar biasa, tidak mati. Pembicara-pembicara Islam mereka bilang Isa Al-Masih tidak mati di atas kayu salib, tetapi oleh Allah SWT diangkat ke surga, diselamatkan. Dan yang disalib, ada pembicara yang bilang orang jahat yang diserupakan
dengan wajahnya Isa Al-Masih. Ada yang nyeletuk juga, ini yang disalib Yudas Iskariot yang disamakan dengan wajah Isa Al-Masih. Bapak Ibu, kebenarannya tentunya pembicara dari Islam nanti bisa memberikan penjelasan yang lebih tepat dibandingkan saya yang tidak mendalami. Nah, ini yang terjadi. Dua orang yang berbeda punya peran, punya hidup masing-masing. Sehingga saya meyakini bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Isa Al-Masih itu berbeda. Yang satunya Yesus Kristus Tuhan, tokoh penting dalam agama Kristen. Isa Al-Masih tokoh penting dalam agama Islam. Punya peran masing-masing. Dia tidak mati, tetapi dia diangkat ke surga. Dan ketika pembicara Islam bilang bahwa Isa Al-Masih adalah ciptaan, itu benar. Karena dia cuma manusia, dia cuma utusan, dan itu benar. Kenapa? Karena dia anak Maryam, cucu Imran. Nah, oleh karena itu jangan buru-buru reaktif. Jadi umat Kristen, apalagi sebagai pembicara, sebagai apologet Kristen, perhatikan dulu yang sedang diperbincangkan itu orangnya cuma satu atau orangnya dua, berbeda. Lah kalau orangnya berbeda kan pasti tidak bisa dibanding-bandingkan, kan begitu. Tidak bisa dibuat debat. Karena apa? Masing-masing punya peran di dalam hidupnya masing-masing. Dan keduanya penting di dalam agamanya masing-masing. Yang satu penting di dalam Kristen, yang satunya penting di dalam Islam. Bapak Ibu, oleh karena itu terakhir saya menyimpulkan bahwa mereka berdua itu berbeda. Secara teologis berbeda. Kenapa? Karena ini ada dua orang yang tidak sama. Ada dua orang yang tidak sama, sehingga jangan diperdebatkan atau tidak bisa diperdebatkan atau dibanding-bandingkan karena punya cerita dan peran hidup yang berbeda. Semuanya hebat, ya. Oleh karena itu, waktu yang akan membuktikan siapa yang benar, waktu yang akan membuktikan keterangan mana yang benar. Kapan waktunya? Besok nek wis mati kabeh. Begitulah Bapak Ibu. Ya. Ya, besok kalau sudah mati semua, ya, dalam wujud roh kan ketemu dengan Sang Pencipta masing-masing. Nah, disitulah baru semua yang berdebat itu tahu, walah tibakno sing bener iki. Nah, itu tadi, ya. Wis kadung. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hiduplah penuh dengan kasih, penuh dengan damai. Tidak usah menjelekkan agama orang lain. Tidak usah ngongkreh-ngongkreh Alkitabnya agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.